KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan ketua pelanggaran kode etik akan dugaan pelanggaran kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas T2E. Di sini kami akan membahas tentang etika profesi dalam profesi arsitek. Sebelum langsung ke video, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Azaki Naval Putra, presensi nomor 5. Saya Natasha Aurelia Putri, presensi 15. Saya Satria Pradipta Arya Deniswara, absen 20. Saya Sabrina Angela, absen 21. Saya Renaldi Sari Hidayat, presensi 17. Langsung saja kita ke videonya. Halo teman-teman, tahu nggak sih etika profesi itu apa? Etika profesi adalah aturan dan nilai yang mengatur bagaimana perilaku seorang pekerja. Jadi, etika profesi ini bukan sekedar cuman bisa skill atau pinter aja, tapi gimana cara teman-teman bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan juga jujur terhadap pekerjaan teman-teman. Baik, sekarang saya sedang bersama seseorang yang berprofesi sebagai arsitek. Bisa memperkenalkan diri dulu, Mas? Oke, nama saya Ahmad Zaidan Syamsami. Di profesi saya itu arsitek. Nah itu ya, mungkin informasinya. Oke, di sini saya akan sedikit mewawancarai jenengan perihal kode etik yang ada di profesi arsitek. Pertanyaan pertama, menurut Mas Zidan ini, seberapa penting sih etika di dalam profesi arsitek yang mana Mas Zidan dalam ini? Seberapa penting etika? Ya penting karena kita kerjanya bersinggungan sama orang ya penting. Sangat penting ya Mas. Baik, selanjutnya apa dampaknya jika seorang arsitek itu mengabaikan sebuah etika dalam profesinya? Kalau dia nggak pakai etika ya pasti satu dia nggak, yang bukannya nggak akan ya, lebih ke dia akan jarang dapat klien, satu dapat project itu nanti mungkin dia jarang, mungkin itu sih. Oh, ini juga mungkin ini ya Mas, sulit mendapatkan kepercayaan gitu ya Mas? Ya lebih ke kepercayaan. Baik, selanjutnya nih Mas, pelanggaran etika apa yang sering terjadi di profesi Mas Zidan, atau Mas Zidan pernah melakukan itu Mas? Pelanggaran etika yang pernah saya lakukan itu mungkin menurunkan grade atau bisa disebut red card ya. Kayak misal harganya sekian jadi sekian, atau ya mungkin itu untuk menurunkan sebuah harga dari sama sejawat itu kan jadi harganya kan jadi turun, jadi kayak ngebakar harga gitu lah. Oke, ini selanjutnya ini Mas, bagaimana cara menjadi arsitek yang profesional menurut Mas Sam? Menjadi arsitek yang profesional itu caranya mungkin aku kasih 3 poin ya. Satu, dia punya good communication yang mungkin masuknya ke public speaking ya. Yang kedua ada critical thinking. Di situ kan nanti di setiap project kan ada analisa site, mungkin di situ kepakainya. Terus yang ketiga masuknya ke, kalau di pengalaman saya itu mungkin jadinya kita tuh nggak punya identitas karena kita selalu menyesuaikan klien ya. Mungkin di situ. Ya Mas, saya mau bertanya, mungkin saya punya ini Mas, sebetulnya sebuah studi kasus. Ini kalau Mas Zidan sebagai arsitek ini memiliki klien yang menyampingkan sebuah keamanan demi sebuah estetika, misal entah membuat tangga yang estetik tapi tanpa gagang di samping tangga tersebut. Mas Zidan sebagai arsitek itu akan melakukan entah edukasi atau mengiyakan atau menolak, gimana Mas? Satu mungkin tadi ya, kita kembali ke awal karena kita itu sebagai jembatan untuk dari owner ke desain. Jadi mungkin untuk studi kasus seperti itu kita bisa satu kasih edukasi ke dia. Yang kedua, kalau
orang cuma dikasih edukasi secara verbal atau teori itu pasti kan agak kurang ya. Nah jadi mungkin kita kasih sebuah kayak ya suatu praktek yang mungkin bisa menjelaskan tentang keamanan, karena pasti kan kalau kita ngomongin tentang keamanan itu kan suatu hal yang paling utama untuk satu di perizinan, terus waktu kita kerja di lapangan pun di situ ada K3. Nah, mungkin dari edukasi itu saya kasih teori plus praktek yang mungkin di salah satu pihak itu bisa paham. Jadi edukasi dari kita sebagai arsitek itu penting. Di Mas Jidan lebih memberikan edukasi terhadap pentingnya keamanan dalam sebuah desain bangunan atau rumah gitu ya. Dan mungkin yang terakhir pertanyaannya Mas, apa saran dari Mas Jidan sendiri terhadap kepada seorang calon arsitek atau fresh graduate arsitek, atau mungkin Mas Jidan punya saran tentang menjalankan kode etik yang benar atau bagaimana? Mungkin sebagai arsitek sarannya adalah nggak usah takut buat belajar satu. Yang kedua mungkin semua orang itu berawal dari nol juga. Awalnya juga saya nggak bisa gambar, nggak mudeng, nggak tahu menahu soal desain, soal struktur dan kawan-kawannya. Mungkin small thing makes a big difference, mungkin gitu ya. Baik, mungkin itu aja Mas. Terima kasih. Halo Pak, ini kabarnya rumah saya gimana ya? Progresnya kok dari kemarin nggak ada kabarnya sih? Apa ini? Halo, gimana Bu? Oh, progres rumahnya. Oh, ini udah jadi nih, tinggal finishing toh. Sebentar lagi udah mau jadi. Tenang aja Bu, ya tenang. Ini tinggal ngelepot tembok toh Bu. Kurang keramik sama tembok. Ya, habis ini udah jadi Bu. Ya tenang aja pokoknya, aman, dijamin. Sebentar lagi udah jadi kok. Nanti dikabari lagi ya. Halo Pak, ini progresnya udah sampai mana ya? Sudah berapa persen kira-kira? Ya, lo gimana Bu? Oh, untuk progres rumahnya sekarang udah di 50% ya Bu. Kemarin sedikit terhambat karena terkendala cuaca yang nggak mendukung. Untuk progresnya nanti kami akan infokan lagi di WhatsApp. Lalu untuk perkembangan lainnya akan kami laporkan secepatnya ya Bu. Baik. Halo Ren. Halo Satria. Yuk, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik nih, lagi ngerjain desain proyek. Banyak ini mesti bayarannya. Ya lumayan lah nih, bisa dilihat nih proyeknya nih, lumayan. Wow, Iya. gede juga ya. Iya. Tapi Kamu dilihat-lihat bagus juga nih desainmu. iya ini masih banyak revisi cuy. Oh, Kalau kamu gimana tuh proyek yang kemarin? aman sih, ada lagi aku kerjain. Oh gitu. Loi, udah jam makan siang nih, kamu nggak makan? Ya nanti lah nyesuaiin revisi dulu. Oh, aku tinggal makan dulu ya ke belakang. Iya aman. Oke, aku tinggal dulu. Oke. Yuk, semangat. Yuk. Sat. Halo Ren. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lah, itu kan desain yang aku bikin kemarin. Enggak, aku bisa itu kok bisa jelasin. Loh, Bukan kan gitu, Sat. Ya tapi kan semua desain milik Allah. Wah, desainmu bagus juga tuh Ren. Ya, ginilah, Sat. Nah, ini kebetulan aku ada project. Aku ngedesain rumah juga. Gitu. Bagaimana kalau desain rumahmu ini aku jadiin referensi buat projectku?
Ya sebenarnya sih nggak masalah ya, asalkan kita nggak melanggar kode etik profesi kita, dimana kita nggak boleh asal menjiplak karya teman sejawat kita gitu. Oh, berarti sebenarnya boleh ya Ren ya? Ya boleh-boleh aja sih, asalkan kita izin. Oke. Baik, makasih ya Ren. Oh iya, sama-sama. Pak, Ya gimana Mas? saya tadi udah lihat progres bangunan saya. Iya. Tapi bagian tangganya tuh saya mau request kayak gini, bisa nggak Pak? Oh ini yang di WA itu Mas? Iya, bener. Oh bentar tak cek ya Mas. Oh yang kayak gini. Iya. Menarik banget Mas, kayak gini menarik. Asal ada uang beres Mas. Aman ya? Aman banget. Nanti saya lakuin. Boleh banget Mas. Ya. Oke. Terima kasih Mas. Deal, terima kasih Mas. Pak Arsitek, Gimana Mas? tadi saya udah lihat progres rumah saya. Dan saya pada bagian tangga itu mau request Pak. Request gimana? Kayak gini Pak. Udah saya kirim di WA tadi. Oh bentar tak cek ya Mas. Iya, bisa nggak kalau kayak gitu? Nah, itu betul. Ini toh Mas, kalau estetik toh Mas, estetik Mas. Bisa dibikin kayak gitu Pak. Bisa. Kalau bisa nanti uangnya saya tambahin Pak. Gini Mas, kalau soal bisa tuh bisa. Kalau soal uang saya nggak mempermasalahin karena desainnya jenengan. Itu estetik Pak. Iya estetik, Nanti tapi saya nggak tambahin safety. kalau bisa. Nggak bisa Mas, karena ini nggak safety. Kalau nggak safety itu nggak aman Mas. Jadi resiko buat keluarganya Masnya. Gitu. Loh, tapi udah sesuai kayak di Pinterest gitu loh Pak. Nggak bisa Mas. Jadi gini misal anaknya Masnya naik tangga terus tangga desain ini nggak ada pegangannya, kan juga resiko kalau anaknya jatuh. Iya ya. Nah pokoknya saya nggak berani dan nggak bisa untuk menindaklanjuti karena desainnya yang benar-benar nggak safety Mas. Nggak ada pegangannya gitu. Bener ya. Ya apalagi saya ada ibu di Nah rumah. iya kan, pokoknya dipikir lagi Mas. Nanti bisa kontak saya lagi kalau ada desain yang sudah benar-benar safety. Oke. Bener. Oke, nanti jenengan kasih desain contoh yang benar ya Pak. Nanti saya Yang kasih safety ya? referensian yang safety ke Masnya. Oke, siap-siap. Oke. Kalau gitu aja ya Pak. Boleh. Saya lanjut keliling lagi. Saya lihat Silakan lagi. Mas. Makasih. Boleh. Siap ya, hati-hati Mas. Thank you. Nah, jadi saya mau bikin coffee shop nih, Pak. Coffee shop. Iya, benar-benar. Terus, Nah, saya butuh bantuan Bapak nih buat bangun, bisa nggak? yo kalau cuma coffee shop ya kecil yo. Kamu lihat tuh yang di Gajah Mada, Tembalang. Itu kalau bukan saya yang desain siapa lagi tuh. Kalau ukurannya coffee shop ya kecil saya loh. Banyak ini proyek-proyek gede yang udah kayak saya kerjain. Kalau cuma coffee shop ya masalah kecil itu. Kan udah banyak nih, Pak, proyeknya. Bapak ada sertifikasi nggak sih, Pak? Lo kamu kok remehin saya kalau cuma sertifikat mah ya itu mah belakangan itu saya lo udah puluhan dipercaya banyak perusahaan gede-gede kok mah kamu cuma remehin saya dari sertifikat apa itu? Nah, jadi Bapaknya punya nggak nih sertifikasinya? Ya ada. Saya udah punya keterampilan desain Canva, Photoshop dan lain-lain itu lah yang desain itu. Nah, ada. Nah, jadi saya di sini mau bikin coffee shop nih, Oh Pak. ya, coffee shop ya. Iya, benar banget. Gitu. Terus. Nah, jadi saya butuh bantuan Bapak, bisa nggak nih? Oh ya bisa dong. Nah jadi di sini kan saya juga udah banyak pengalaman nih dalam desain coffee shop nih. Salah satunya ya ini bisa dilihat nih coffee shop yang pernah saya desain itu seperti ini gitu. Nah, mohon maaf nih sebelumnya, Pak. Iya, Untuk kenapa tuh? validasi itu Bapak ada nggak sih sertifikasi dalam bidang ini gitu? Oh iya tenang aja. Di sini saya udah sertifikasi nih Mbak. Jadi saya udah memiliki sertifikat yang udah dikeluarin oleh IAI nih, Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi saya nggak boleh sembarangan melakukan praktek arsitektur nih karena ada lembaganya sendiri gitu. Nah di sini juga bisa dilihat nih untuk KTA saya, kartu tanda anggota di IAI, bisa diakses aja di web IAI-nya nih. Jadi saya nggak sembarangan jadi arsitektur gitu. Nah ini, jadi semua pekerjaan yang saya lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nih. Oh iya. Nah, jika begitu saya percaya ini proyek ini sama Bapak. Iya, terima kasih lo sudah mempercayakan jasanya ke saya. Jadi di sini emang kita tuh sudah punya sertifikasi, jadi nggak asal sembarangan gitu. Untuk lebih lanjutnya bisa kita atur jadwal lagi ya, Oh Pak? iya bisa banget, nanti hubungi saya aja, Iya. ya gitu ya.
Nah, jadi ini Bapak harus menyisikan lahan sebesar 20%, Pak. Buat apa, Mas? Jadi untuk ruang terbuka hijau. Gitu, Loh, Pak. berarti tanah saya nggak bisa dibikin bangunan semua? Ya nggak bisa toh, Pak. Loh, lah saya mau bikin kontrakan 1000 pintu gimana biar kepake semua loh, Mas. Kan saya punya 100 meter persegi, bisa jadi kontrakan apa kos-kosan semua loh, Mas. Ya gimana, Bapak mau nih gimana? Ya kalau bisa gampangnya gimana, Mas, gitu aja. Kalau Bapak sedia dan menerima resiko-resikonya, saya bereskan ini, Pak. Saya berani ya. Berani, asal Bapak harus berani dengan resiko tersebut. Sudah apa-apa, resiko penting saya tuh bisa balik modal dalam setahun bikin kos-kosan 1000 pintu, Mas. Oke, deal, Mas. Deal ya? Deal, Aman. oke, siap. Oke. Nah, jadi Bapak harus menyisikan lahan sebesar 20%, Pak, untuk fungsi ruang terbuka hijau itu sendiri. Berarti tanah saya nggak bisa 100% dibikin ini bangunan semua, Mas. Waduh, nggak bisa, Pak. Jadi sebagian lahan Bapak harus disisihkan untuk lahan hijau yang sebagaimana pemerintah setempat kita harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Kalau di Semarang berapa persen, Mas, minimal? Kalau di Semarang minimal 20%, Pak. 20% tanah saya disisain untuk Jadi fungsi RTH itu sendiri ya, Pak. Iya. Jadi adalah untuk menyerap polusi resapan air dan guna mengurangi resiko banjir, Pak. Loh, berarti nggak bisa jadi bangunan semua tuh, Mas. Jadi impian saya bikin kos-kosan 1000 pintu tuh nggak bisa direalisasikan. Bisa, Pak, sebenarnya bisa. Cuman sebagaimana kita harus menyisihkan lahannya sedikit untuk resapan itu sendiri, Bapak. Biar misal kalau banjir itu bisa dari resapannya. Benar banget. Jadi kita mengantisipasi hal-hal seperti bencana yang tidak diinginkan, Pak. Gitu, nggih. Ya udah, berarti ya 800 pintu udah apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Jadi bisa dimengerti nggih, Pak? Nggih, siap. Nggih, nggih, matur suwun nggih. Matur suwun, siap. Oke, Paham, paham. Bapak. Mantap, Mas. Terima kasih.